warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat yakni dosen pengampu mata kuliah penelitian tindakan kelas Ibu Nelly Elizah MPD, dan yang kami hormati yakni seluruh teman-teman PAID semester 7. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu nikmatnya. Salawat berserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda kita wa habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah sebagai suri tauladan kita semua, dan semoga kelak di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja, gimana kabarnya hari ini Ibu beserta teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kami dari kelompok 6 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan atau akan sama-sama memahami tentang salah satu materi penelitian tindakan kelas, yakni tentang pengertian analisis data, jenis-jenis analisis data, teknik dan langkah-langkah analisis data, mengetahui sumber data, dan teknik pengumpulan data dalam PTK. Nah, oleh karena itu, kami kelompok 6 akan menyampaikan beberapa hal tentang poin-poin tadi. Namun, sebelumnya marilah kita membaca basmalah bersama-sama untuk memulai memahami pembahasan pada kesempatan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Fitriani, anggota dari kelompok 6. Sebagai pemateri pertama, ingin menjelaskan tentang analisis data dalam PTK dan jenis data dalam PTK. Menganalisis data adalah suatu proses mengolah dan menginterpretasi data dengan tujuan untuk mendudukan berbagai informasi sesuai dengan fungsinya, hingga memiliki makna dan arti yang jelas sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam PTK, sesuai dengan ciri dan karakteristik serta bentuk hipotesis PTK, analisis data diarahkan untuk mencari dan menemukan upaya yang dilakukan guru dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar siswa. Analisis data dalam PTK bisa dilakukan dengan analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis data kualitatif digunakan untuk menentukan peningkatan proses belajar, khususnya berbagai tindakan yang dilakukan guru. Sedangkan analisis data kuantitatif digunakan untuk menentukan peningkatan hasil belajar siswa sebagai pengaruh dari setiap tindakan yang dilakukan guru. Lalu, jenis data dalam PTK. Data penelitian tindakan kelas terdiri atas data kualitatif dan data kuantitatif atau data angka. Kedua jenis analisis data tersebut dapat digunakan secara sendiri-sendiri maupun gabungan dari keduanya. PTK tidak memerlukan analisis statistik inferensial yang mendalam untuk data kuantitatif. Analisis data dalam PTK dilakukan sebagai alat untuk mempermudah pemberian makna atau proses dan hasil PTK yang dilakukan. Yang pertama yaitu analisis data kualitatif.
Analisis data kualitatif yang lazim digunakan adalah mengikuti teknik Miles dan Huberman, yaitu dengan 3 tahapan utama: reduksi data, display data, dan penarikan simpulan. Reduksi data yaitu proses reduksi data mencakup refleksi, menetapkan fokus, menyederhanakan, membuat abstraksi, dan melakukan transformasi data yang diperoleh selama observasi. Lalu pemaparan atau display data. Tahapan yang dilakukan setelah melakukan reduksi data adalah memaparkan. Display data. Memaparkan berarti mengorganisasikan dan membuat intisari dari data yang saling terkait sehingga memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan dan tindakan selanjutnya. Lalu yang ketiga atau terakhir yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Proses penarikan kesimpulan atau verifikasi data kualitatif sudah dimulai semenjak proses pengumpulan data, yakni dalam upaya mencari pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin hubungan antar faktor atau variabel dan skema. Lalu yang kedua yaitu analisis data kuantitatif. Analisis data kuantitatif yang sederhana adalah dengan menggunakan statistik deskriptif. Data yang diperoleh dari PTK diupayakan dikualifikasi atau diangkat kemudian dipaparkan menggunakan statistics atau grafik untuk dapat disimpulkan secara kuantitatif. Analisis statistik memiliki 2 fungsi, yaitu untuk menyusun data, membantu membuat induksi dan kesimpulan guna menggeneralisasikan hasil penelitian. Statistik deskriptif merupakan statistik sederhana dan pada umumnya digunakan untuk pengajian dan penelitian. Sekian, terima kasih. Baik ya, kita akan lanjut ke materi teknik atau langkah-langkah analisis data. Nah, di sini yang pertama itu ada pengembangan atau penetapan fokus penelitian. Nah, di sini yang pertama dari pengembangan itu ada beberapa poinnya, yakni ada merasakan adanya masalah. Nah, di sini pasti kita sebagai guru ataupun orang yang ingin meneliti tindakan kelas ya, pasti akan merasakan adanya masalah gitu ya. Maksudnya itu, jadi kita sebagai guru atau peneliti tindakan kelas, ketika ingin meneliti pasti kita akan mengetahui masalah apa yang terjadi di kelas itu. Dan terus di sini juga ada identifikasi masalah, bahwa solusi apa yang tepat untuk memperbaiki masalah itu sendiri ya. Lalu di sini ada analisis masalah. Analisis masalah itu berarti sekian banyak masalah, melalui proses identifikasi, maka selanjutnya melakukan analisis terhadap masalah-masalah untuk menentukan urgensi mengatasinya. Jadi ketika kita menganalisis masalah itu, jadi kita akan mengetahui masalah apa yang terjadi dan mengetahui solusi yang akan dipakai atau solusi itu untuk permasalahan itu sendiri itu apa gitu ya. Jadi kita akan mengetahui itu sendiri. Tentunya kita sebagai guru atau peneliti tindakan kelas itu pasti mengetahuinya ya. Lalu yang ini poin yang ada di sini ada perumusan masalah. Di sini setelah menetapkan fokus penelitian, maka perlu dilakukan perumusan masalah secara lebih jelas ya, spesifik dan operasional. Lalu langkah yang kedua itu ada perencanaan tindakan. Nah, perencanaan tindakan di sini juga mempunyai beberapa poin ya. Yang pertama ada perumusan solusi dalam bentuk hipotesis tindakan agar dapat menyusun hipotesis tindakan dengan tepat ya. Jadi perencanaan tindakan ini mempunyai poin, yakni ada perumusan solusi. Jadi kita sebelum melaksanakan atau melakukan hipotesis, kita harus mempunyai perumusan solusi itu sendiri ya. Adanya masalah pasti ada solusi gitu kan. Jadi kita harus mengetahui solusi, harus menyusun solusi itu sendiri nantinya bagaimana gitu ya. Terus lanjut ada poin analisis kelayakan hipotesis tindakan.
Jadi di sini pada langkah ini peneliti perlu mengkaji kelayakan dari sejumlah hipotesis tindakan yang diperolehnya, baik dari segi jarak antara kondisi real dengan situasi ideal yang dilakukan atau yang hipotesis tindakan harus dapat diuji secara empirik. Jadi berarti implementasi tindakan yang dilakukan maupun dampak yang diperolehnya harus dapat diamati oleh guru, yakni selaku peneliti gitu ya. Lalu di sini ada persiapan tindakan. Nah, persiapan tindakan di sini juga yang pertama itu ada membuat skenario pembelajaran. Jadi kita sebagai guru atau sebagai peneliti nantinya tentu saja harus bikin skenario terlebih dahulu ya. Tentunya supaya ini penelitiannya itu bisa berjalan selayaknya gitu kan. Terus yang kedua ada mempersiapkan sarana pendukung yang diperlukan. Jadi setelah adanya skenario ya, kita harus guru itu atau peneliti itu harus mempersiapkan sarana pendukung untuk melaksanakan tindakan penelitian itu. Lalu yang ketiga ada mempersiapkan cara merekam dan menganalisis data. Terus itu ada melakukan simulasi pelaksanaan tindakan. Nah, di sini juga harus ada simulasi ya. Jadi biar enak gitu kan, kalau misalnya ada simulasi kita tahu mana yang harus diperbaiki dan mana yang harus dilanjutkan gitu kan. Terus ada poin 3, maksudnya ini ada langkah selanjutnya gitu ya. Di sini langkah selanjutnya ada pelaksanaan tindakan dan observasi interpretasi. Nah, di sini juga di langkah ini juga ada beberapa poinnya. Yang pertama itu ada pelaksanaan tindakan. Nah, pelaksanaan tindakan di sini maksudnya ketika kita sudah mengetahui masalah, kita sudah mengetahui solusi, kita sudah mempunyai skenario ataupun mempersiapkan segalanya gitu ya, seperti sarana, terus juga sudah simulasi. Jadi di sini selanjutnya harus melaksanakan tindakan. Jadi harus masuk ke kelas, maksudnya sudah dimulai tindakan itu gitu. Jadi terus poin yang kedua ada observasi dan interpretasi. Dalam penelitian tindakan kelas, observasi merupakan upaya untuk merekam segala peristiwa atau kegiatan yang terjadi selama tindakan perbaikan. Nah, di sini juga selanjutnya kita harus observasi atau observasi dan interpretasi ya. Terus lanjut ada diskusi balikan. Nah, observasi yang dilakukan akan memberikan kemanfaatan yang banyak. Jadi maksudnya diskusi balikan itu ketika observasi ini ataupun hasil rekaman ataupun dokumentasi itu baik, ada feedback untuk orang lain ataupun ada kemanfaatan untuk yang lainnya gitu. Jadi bisa dilanjut gitu ya. Ini namanya diskusi balikan. Lalu ada langkah selanjutnya adalah analisis dan refleksi. Analisis dan refleksi. Yang pertama itu ada analisis data. Nah, analisis data adalah proses menyeleksi ataupun memfokuskan atau menyederhanakan, mengabstraksikan atau mengorganisasikan secara urut atau sistematis dan rasional untuk menampilkan bahan-bahan yang dapat digunakan untuk menyusun jawaban terhadap tujuan penelitian tindakan kelas ya. Jadi analisis data ini adalah proses untuk menyeleksi atau memfokuskan suatu tujuan ya, suatu tujuan tindakan kelas itu. Tujuannya apa gitu kan. Jadi kalau misalkan kesimpulan dapat hasil gitu, dapat hasil dari analisis data ini, ketika itu sudah baik ataupun sudah dapat, jadi itu sudah boleh untuk melanjutkan tindakan kelas itu ya. Jika tindakan kelas itu merasa gagal ataupun ada kekurangan, jadi dilakukan berulang-ulang ataupun dilakukan kembali ya, seperti mengulangi lagi kayak solusinya gimana gitu. Terus masalah sarana juga nanti diperbaiki ataupun skenario juga nanti diperbaiki gitu.
Lalu di sini juga ada refleksi. Nah, refleksi di sini dalam penelitian tindakan kelas, refleksi merupakan upaya untuk mengkaji apa yang telah dan atau yang tidak terjadi. Ya. Jadi di sini juga refleksi sama aja ya. Maksudnya ketika kita sudah melakukan tindakan kelas, pasti kita tahu pasti kita sebelumnya akan mengkaji terlebih dahulu ya, bahwasanya ketika kajian itu berhasil, maka kita akan melanjutkan ke langkah selanjutnya. Jika kajian itu berasa kurang berhasil ataupun ada kekurangan, jadi kita bisa melakukan kajian ulang ya, seperti itu. Lalu ada langkah yang terakhir, yakni ada perencanaan tindak lanjut. Nah, di sini hasil analisis dan refleksi akan menentukan apakah tindakan yang telah dilaksanakan dapat mengatasi masalah dalam penelitian tindakan kelas ini atau belum ya. Apabila hasilnya belum memuaskan ya, atau masalahnya belum terselesaikan, maka perlu dilakukan tindakan perbaikan ya, dengan memperbaiki tindakan perbaikan sebelumnya, atau bila perlu dengan menyusun tindakan perbaikan yang betul-betul baru ya, untuk mengatasi masalah yang ada gitu. Jadi masalah yang diteliti belum tentu ketika masalah itu belum tuntas atau belum memuaskan pengatasannya, maka penelitian tindakan kelas harus dilanjutkan pada siklus 2. Jadi ketika siklus 1 udah berhasil, maka ya sudah nyampe siklus 1 aja gitu ya. Ketika siklus 1 belum berhasil, maka kita lanjut ke siklus kedua. Begitupun seterusnya gitu. Jika siklus 2 belum berhasil, maka kita lanjut ke siklus ketiga. Jadi caranya ketika itu belum berhasil ya, kita harus ada sesuatu yang diubah ataupun ada sesuatu yang harus dikaji ulang gitu ya. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembahasan selanjutnya yakni tentang sumber data. Data yang baik adalah data yang diambil dari sumber yang tepat dan akurat. Oleh karena itu, maka dalam hal ini untuk menetapkan sumber data dalam penelitian harus dipikirkan dengan matang. Siapa atau apa yang akan dijadikan sumber data? Dalam PTK, guru penelitian dapat menggunakan berbagai sumber data, seperti halnya pertama, ada dokumen atau catatan hasil belajar dan portofolio, kemudian buku harian, jurnal, video, foto, laporan pengamatan, wawancara, angket, dan tes ya. Kita gunakan tes juga. Kemudian ada beberapa sumber lain yang dapat dimanfaatkan juga dalam PTK, ialah diantaranya yang pertama yaitu siswa. Nah, untuk mendapatkan data tentang hasil belajar dan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. Nah, yang kedua yaitu bersumber dari guru, yakni untuk melihat tingkat keberhasilan implementasi pembelajaran kooperatif dengan tipe jigsaw, hasil belajar, serta aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian sumber yang ketiga yaitu teman sejawat atau kolaborator, yakni dimaksudkan sebagai sumber data untuk melihat implementasi PTK secara komprehensif baik dari sisi siswa maupun guru. Nah, itulah beberapa sumber dalam menemukan data. Selanjutnya yakni teknik dan alat pengumpulan data. Nah, dalam penelitian tindakan kelas atau PTK ini diantaranya ada teknik pengumpulan data yang terdiri dari berbagai teknik, yakni diantaranya yang pertama yaitu observasi. Nah, observasi ini diartikan sebagai pengamatan dan catatan sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan ini dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa observasi itu sendiri. Nah, observasi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada observasi langsung
yaitu yang dilakukan di mana observasi berada bersama objek yang diselidiki. Yang kedua yaitu observasi yang tidak langsung, yang mana dilakukannya itu tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang akan diteliti. Misalnya dilakukannya melalui film, rangkaian slide, foto, observasi digunakan untuk mengumpulkan data saja. Nah, yakni gunanya observasi ini yakni pengumpulan datanya tentang aktivitas siswa dalam PBM dan implementasi metode pembelajaran yang akan diterapkan. Kemudian teknik pengumpulan data yang kedua yaitu wawancara atau interview. Nah, yakni suatu proses interaksi dan komunikasi verbal dengan tujuan untuk mendapatkan informasi penting yang diinginkan. Merupakan alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan dengan dijawab secara lisan pula, melalui kontak langsung dengan tatap muka. Dan wawancara ini terbagi dua, yakni wawancara terstruktur, yaitu pertanyaan dan alternatif jawaban telah ditetapkan lebih dulu. Jawaban lebih mudah dikelompokkan dan dianalisis. Kemudian wawancara tak berstruktur yang kedua, yaitu bersifat informal, luwes, disesuaikan dengan subjek dan suasana. Nah, dan wawancara ini digunakan untuk mendapatkan data tentang tingkat keberhasilan metode pembelajaran yang akan diterapkan. Kemudian yang ketiga yaitu melalui angket atau kuesioner, yang merupakan alat pengumpulan informasi dengan cara menyampaikan sejumlah pertanyaan tertulis untuk dijawab serta tertulis oleh responden, dijawab secara tertulis juga oleh responden. Nah, dan kuesioner ini terbagi menjadi beberapa kuesioner. Ada kuesioner berstruktur atau tertutup, yaitu berupa pertanyaan disertai alternatif jawabannya. Kemudian yang kedua ada kuesioner kombinasi berstruktur dan tak berstruktur, yakni memberi alternatif jawaban tapi memberi kebebasan responden untuk menjawab lebih lanjut. Kemudian yang ketiga ada kuesioner semi terbuka, yakni kuesioner yang memberi kebebasan kemungkinan menjawab selain dari alternatif jawaban yang sudah tersedia. Kemudian teknik yang keempat yaitu teknik melalui tes, yakni seperangkat rangsangan atau stimulus yang diberikan kepada seseorang dengan maksud untuk mendapatkan jawaban yang dapat dijadikan dasar penetapan skor angka, ataupun jenis tes yang terdiri dari ada tes lisan, kemudian ada tes tertulis juga seperti esai, objektif benar salahnya, pilih ganda, kemudian menjodohkan, melengkapi, dan jawaban singkat. Nah, tes ini berguna untuk mendapatkan data tentang hasil belajar siswa. Yang terakhir, ini ada teknik pengambilan data. Sumber data diambil menggunakan cara atau teknik indikator kinerja, yaitu suatu atau kriteria yang digunakan untuk melihat tingkat keberhasilan dari kegiatan PTK dalam meningkatkan atau memperbaiki mutu PBM di kelas. Nah, indikator kinerja harus realistik dan dapat diukur serta jelas cara pengukurannya untuk mengukur ketercapaian tujuan, dan dilakukan menetap dan ketercapaian indikator. Nah, adapun menurut Sujana, indikator keberhasilan belajar adalah tercapainya tujuan mengajar oleh siswa itu sendiri. Nah, mungkin sekian untuk materi ketiga tentang sumber data dan teknik pengumpulan datanya. Terima kasih. Baik, itulah penyampaian dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Tetap semangat, semoga bermanfaat.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.